Zombie, dalam bahasa Prancisnya zombie, adalah revenant mayat hidup fiksi yang dibuat melalui penghidupan kembali mayat. Zombie paling banyak ditemukan dalam karya film genre horor dan fantasi. Istilah ini berasal dari cerita rakyat Haiti, di mana zombie adalah mayat yang dihidupkan kembali melalui sihir. Kata Inggris zombie pertama kali dicatat pada tahun 1819 dalam sejarah Brasil oleh penyair Robert Southey dalam bentuk zombie, sedangkan bahasa Inggris Oxford memberikan asal kata dari Afrika Barat dengan membandingkan kata Kongo Zambi atau dewa dan zumbi atau jimat. Beberapa penulis juga membandingkannya dengan kata Kongo Fumbi, hantu revenant, mayat yang masih mempertahankan jiwa, dan juga Numbi atau tubuh tanpa jiwa. Kamus Kimbundu ke Portugis dari tahun 1903 mendefinisikan kata terkait zombie sebagai jiwa. Kimbundu Portugis kemudian mendefinisikannya sebagai roh yang berkeliaran di bumi untuk menyiksa yang hidup. Salah satu buku pertama yang mengekspos budaya barat pada konsep zombie voodoo adalah The Magic Island tahun 1929 karya F.B. Seaborg. Kisah sensasional dari seorang narator yang bertemu dengan pemujaan voodoo di Haiti dan kebangkitan mereka. Versi baru zombie berbeda dari yang dijelaskan dalam cerita rakyat Haiti, muncul dalam budaya populer selama paruh kedua abad ke-20. Interpretasi zombie ini sebagian besar diambil dari film George A. Romero, Night of the Living Dead, yang sebagian terinspirasi oleh novel Richard Matheson dalam I Am Legend tahun 1954. Kata zombie tidak digunakan di Night of the Living Dead, tetapi kemudian diterapkan oleh penggemar. Setelah film zombie seperti Dawn of the Dead tahun 1978 dan video musik Michael Jackson Thriller tahun 1983, genre ini menyusut selama beberapa tahun. Akhir tahun 1990-an, video game zombie Jepang, Resident Evil, dan The House of the Dead menyebabkan kebangkitan zombie dalam budaya populer. Selain itu, The House of the Dead memperkenalkan jenis zombie baru yang berbeda dengan zombie lambat Romero, tetapi ini zombie yang berjalan cepat. Salah satu contoh upacara voodoo yang ritualnya selalu sama dan di mana saja, yang mana intinya hanya untuk memanggil arwah, guys. Jadi guys, upacara voodoo dengan pemanggilan arwah, inilah yang menjadi inspirasi film zombie. Salah satu upacara yang ada di video ini adalah membuat upacara pemanggilan arwah bagi saudara kembar yang sudah mati saat berumur 3 hari. Roh arwah ini diberikan sajian makanan sesuai apa yang diminta oleh arwah itu, dan kami akan memberikan kepadanya. Pengalaman saya sebagai imam voodoo yang berkulit putih di Haiti, pertama saya sulit diterima karena saya orang Perancis. Saya adalah pendeta perempuan voodoo namanya Manbo. Berada di Haiti merupakan tantangan, tetapi kepercayaan voodoo akan menolong karena arwah itu yang akan berbicara menentukan keberadaan saya di Haiti. Jadi roh arwah itu tidak membedakan kelas sosial masyarakat, entah gelandangan atau orang kaya. Jika roh arwah yang memutuskan nilai hidup seseorang, dan ia harus melayani roh arwah tersebut dalam upacara voodoo. Saya seorang gay dan saya tidak berani berpakaian wanita karena orang Haiti membenci orang gay dan membunuhnya. Tetapi upacara voodoo menolong saya sehingga saya bisa bebas berpakaian seperti wanita, dan masyarakat Haiti menerimanya. Dalam upacara voodoo saya memakai bando, bermake up, pakai anting-anting, tetapi tidak saya lakukan di muka umum. Sebagian masyarakat Haiti mengatakan bahwa voodoo membawa penyakit kolera dan hal yang buruk. Ketika upacara voodoo, roh dari arwah akan masuk ke tubuh manusia, membuat ia tidak sadar dan berperilaku aneh.
Kisah Nabi Yehezkiel mungkin juga menjadi inspirasi dari segala cerita rakyat yang beredar di dunia ini, guys. Walaupun intinya sangat jauh berbeda. Sebab cerita zombie dari tanah Haiti adalah bentuk dari kepercayaan voodoo yang membangkitkan mayat dengan sihir atau kuasa gelap. Sedangkan cerita dari kitab Yehezkiel merupakan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Penglihatan suatu lembah penuh tulang kering, Vision of the Valley of Dry Bones, adalah suatu nubuat dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 1-14. Pasal ini memuat rincian penglihatan yang diwahyukan kepada Nabi Yehezkiel dalam suatu penggambaran yang realistis dan naturalistik. Dalam penglihatan tersebut, Nabi melihat dirinya berdiri di lembah penuh tulang-tulang manusia yang kering. Dia diperintahkan untuk menyampaikan suatu nubuat. Kemudian tulang-tulang di hadapannya saling menyambung menjadi sosok manusia. Lalu tulang-tulang tersebut ditutupi dengan jaringan tendon, daging, dan kulit. Kemudian Allah menyatakan agar Nabi Yehezkiel bernubuat lagi untuk memberi nafas hidup. Nubuat ini adalah nubuat tentang orang Israel di pembuangan, dan memerintahkan Nabi untuk menyampaikan nubuatan lain dalam rangka menghidupkan manusia-manusia itu untuk membangkitkan mereka dan membawa mereka ke tanah Israel. Apa yang dilakukan Yesus dalam membangkitkan orang mati sangat jauh berbeda, guys, dengan kepercayaan di dunia ini, seperti mayat berjalan sendiri menuju pemakaman, menggerakkan mayat sesaat. Tetapi Yesus membangkitkan mayat yang sudah dikubur 4 hari lamanya, yaitu Lazarus. Ada lagi Yesus membangkitkan orang mati, yaitu anak Yairus dan pemuda di Nain. Memang ciri dari sebuah kemesiasan Yesus adalah orang buta menjadi melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang sakit apapun sembuh, bahkan orang mati bangkit kembali. Mujizat yang Yesus lakukan juga mujizat pengendalian alam. Ombak laut dan angin ribut menjadi tenang kembali, dan Yesus berjalan di atas air. Dalam The Miracle of Jesus, H. van der Loos menguraikan 2 kategori utama terkait mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, yaitu mujizat yang berdampak bagi orang lain. Lalu ia mengklasifikasikan mujizat penyembuhan menjadi 3 jenis: pengobatan di mana sebuah penyakit disembuhkan, eksorsisme di mana setan-setan diusir, dan pembangkitan orang yang telah mati. Pandangan Karl Barth, transfigurasi Yesus merupakan keunikan tersendiri di antara mujizat-mujizat tersebut karena terjadi atas diri Yesus sendiri. Menurut Craig Blomberg, satu karakteristik yang ada pada semua mujizat yang dilakukan Yesus dalam kisah di Injil adalah bahwa ia melakukannya tanpa imbalan. Beda dengan para imam besar pada zaman Yesus yang meminta imbalan setelah orang-orang disembuhkan. Dalam Matius 10 ayat 8, Yesus meminta pada muridnya agar tidak mengharapkan imbalan saat melayani orang lain. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.